Bicara soal audio, salah satu brand speaker atau brand audio yang populer banget adalah Harman Kardon. Kalau aku salah dalam nyebutinya, mohon dimaafin ya, karena ada beberapa orang yang ngucapinnya itu agak berbeda. Nah, kalau kalian lagi nyari referensi nih, pengen dengerin kualitas audio yang lumayan mumpuni dan ada pertimbangan buat ngambil Harman Kardon sebagai speaker yang bisa diandelin buat kalian, selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Karena di video kali ini kita bakal kasih kalian 5 review singkat atau preview tentang speaker Harman Kardon. Jadi semoga aja video ini bisa ngebantu kalian nih sebelum kalian memutuskan untuk membeli speaker yang mana yang sesuai dengan budget ataupun sesuai dengan yang kalian mau. Namun seperti biasanya nih, untuk channel Smart Choice ID, jangan lupa kalian dukung kita terus dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan ngebantu kita hingga masih survive hingga saat ini. Nah, speaker yang pertama ada Harman Kardon Onyx 7 Studio. Nah, Onyx Studio 7 atau Onyx 7 Studio ini salah satu lini dari speaker Harman Kardon yang populer banget. Karena bentuknya itu pasti udah dikenali kalau dia adalah speaker dari Harman Kardon, khususnya Onyx 7 ini. Bentuknya bulat, dia punya cincin aluminium anodized yang mengelilinginya seperti kalian melihat sebuah planet Saturnus. Desainnya itu futuristik banget. Cincin ini nggak cuman dibikin buat hiasan aja, tapi dia punya fungsi sebagai handle yang kokoh buat kalian jinjing ataupun kalian pindahin speaker ini. Secara audio, Onyx Studio 7 nggak perlu diragukan lagi. Dia pakai satu woofer 120 mm yang diapit oleh dua buah tweeter 25 mm. Nah, konfigurasi satu buah driver speaker 120 mm dan dua buah tweeter 25 mm ini bakal upgrade penting dari seri sebelumnya. Bikin suara stereo yang lebih lebar dan juga lebih immersif. Karakter suaranya itu warm dan tebal. Tipe suara yang bikin musik EDM atau pop terasa lebih penuh di ruangan kalian. Tapi apakah ada kelemahannya? Nah, tentu saja ada, karena dia masih pakai versi Bluetooth 4,2 yang lumayan ketinggalan zaman. Dan gak ada sertifikasi tahan airnya, karena memang speaker ini sebenarnya udah di launch cukup lama, tapi masih worth it banget kalau kalian mau pakai speaker itu saat ini. Daya tahan baterainya sendiri mencapai 8 jam, tapi lebih cocok buat dipindah dari ruang tamu ke kamar tidur kalian. Dan kurang cocok kalau dibawa ke outdoor macam hiking, camping, dan pesta di pinggir kolam. Dan harganya 2,5 jutaan, masih lumayan stabil dari awal dulu dirilis sampai dengan saat ini. Buat kalian yang pengen nyicipin kualitas audio dari Harman Kardon, kalian bisa langsung nih cek link yang udah kita share di bagian deskripsi buat tahu spek, fitur, dan review lengkapnya. Pada daftar kedua kita ada Harman Kardon Soundstick 4. Nah, salah satu speaker ikonik lagi selain dari Onyx Studio tadi adalah Harman Kardon Soundstick 4. Speaker yang satu ini mempertahankan desain kubah transparan yang memang ikonik banget, tapi dengan sentuhan yang lebih modern dan lebih clean. Kabel-kabelnya itu nggak kelihatan, disembunyikan dengan rapi banget, dan material transparannya itu nggak gampang kusam. Speaker yang satu ini merupakan sebuah sistem 2.1 channel sejati. Artinya kalian bakal dapetin sebuah subwoofer dome besar berukuran 5,25 inch dan dua buah satelit speaker terpisah yang masing-masing punya 4 buah speaker driver. Hasilnya sebuah separasi kualitas stereo yang real banget, nggak cuman sekedar simulasi aja. Suara vokal terdengar lebih jelas, lebih jernih di kiri kanan speaker tersebut. Sementara bassnya juga kelihatan lebih dalam dan lebih deep sampai ke frekuensi
40 Hz berkat daya totalnya yang mencapai 140 Watt RMS. Speaker ini namun wajib colok ke port AC alias listrik rumah kalian. Jadi dia nggak pakai baterai. Jadi speaker ini memang ditakdirkan buat jadi raja di meja kerja kalian, di meja TV kalian, atau di setup PC gaming kalian. Kontrol sentuhnya juga sensitif dan elegan, bikin pengalaman pakai kalian bakal terasa lebih premium dan terkesan mewah ala Harman Kardon. Harganya 3,6 jutaan, harganya relatif stabil juga dan nggak asing ya karena memang kualitas dari speaker Harman Kardon yang setelah dipakai lama itu cenderung tidak menurun. Nah, buat kalian yang penasaran sama spek, fitur, dan review para penggunanya, bisa langsung cek link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang ketiga adalah Harman Kardon Aura Studio 4 360 derajat. Speaker ini memang agak mirip sama Soundstick tapi jauh lebih ringkas. Speaker Aura Studio 4 dari Harman Kardon ini adalah speaker all-in-one yang bakal ngasih kalian pengalaman visual next level. Kenapa visual? Karena selain dari kualitas audio yang tentu nggak usah kalian lakukan lagi, ada parametric diamond lighting di dalam kubah transparannya. Lampu ini nggak cuma kedap-kedip biasa, tapi dia udah punya 5 tema animasi seperti polar light ataupun fire yang menari mengikuti irama sound yang kalian mainkan. Vibe-nya pas banget buat nemenin late night chill atau sesi deep work kalian. Secara teknis, Aura Studio 4 mendesain 6 driver mid-high melingkar di sekitar bawahnya dan menghasilkan suara 360 derajat secara real. Jadi mau kalian duduk di depan, samping, atau belakang speaker, suaranya bakalan tetap konsisten habis. Ditambah ada subwoofer 5,2 inch yang downfiring alias menembak ke bawah. Bassnya bakalan tetap terasa deep banget, sama seperti Soundstick. Ini merupakan speaker rumahan yang butuh colokan listrik, tidak termasuk speaker portable jadinya. Jadi kalian wajib pakai speaker ini dekat dengan pusat catu daya listrik di rumah kalian. Harganya 4,2 jutaan saat video ini kita rilis. Dan seperti biasanya yang pengen info lebih lanjut, pantengin aja nih link yang udah kita share di bagian deskripsi buat kalian tahu lebih lengkap tentang spek, fitur, dan review para pengguna yang udah membeli produk ini. Rekomendasi yang keempat ada speaker Harman Kardon Luna. Nah, speaker Harman Kardon Luna ini merupakan speaker mini premium yang udah ada sertifikasi IP67. Jadi bisa kalian tenteng keluar buat acara outdoor dan occasional lainnya juga udah oke banget. Buat kalian yang mobilitasnya tinggi juga bisa banget mempertimbangkan buat ngambil speaker dari Harman Kardon yang satu ini. Speaker yang satu ini ukurannya memang compact, dibalut kain premium dan panel atas terbuat dari aluminium. Tapi jangan salah sangka, dia punya sertifikasi IP67. Artinya speaker ini udah tahan debu dan bisa dicelup ke air. Aman banget buat dibawa ke pantai maupun buat party di pinggir kolam. Nah, meskipun terlihat kecil, speaker Luna dari Harman Kardon ini punya sistem two-way speaker, punya woofer dan tweeter yang terpisah, yang jarang ditemui di speaker seukuran ini. Hasilnya, suaranya jauh lebih detail dan jernih dibanding kompetitor sekelasnya dengan ukuran yang sejenis. Speaker ini juga udah pakai Bluetooth 5.3 yang lebih oke daripada seri-seri sebelumnya. Jadi koneksinya lebih stabil dan hemat baterai, tahan hingga 12 jam penggunaan secara normal. Kalau kalian punya dua Luna, bisa kalian pairingkan buat jadi mode stereo alias mode TVS.
meskipun prosesnya masih harus manual pairingnya. Sometimes nothing feels quite right, but I'll be alright. Harganya sendiri 2,6 jutaan. Dan buat kalian yang tertarik sama speaker compact dari Harman Kardon, pengen sensasi suara ala Harman Kardon, tentu saja langsung saja kalian pertimbangkan buat ngambil seri Luna ini. Dan cek link aja yang udah kita bagikan di bagian deskripsi buat yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang speaker Luna. Rekomendasi kita yang kelima ada Harman Kardon Go Plus Play 3. Bentuknya setengah lingkaran dengan handle stainless steel yang ikonik. Bikin dia itu bakalan terlihat seperti sebuah tas mewah. Tapi di balik desain yang mewah itu tersimpan tenaga yang lumayan besar. 160 watt RMS digelontorin dari speaker portable ini. Speaker ini bisa mengisi satu ruangan yang lumayan lah dengan soundstage yang lumayan detail. Bass tebal dari subwoofer berukuran 5 inch dan vokal yang jernih banget. Ini adalah speaker 3-way, artinya dia punya driver khusus buat bass, mid-range untuk vokal, dan tweeter untuk treble. Secara terpisah juga, suaranya paling balance dan powerful di antara kelima speaker ini. Salah satu fitur yang paling oke adalah yang namanya auto self-tuning. Begitu speaker ini kalian nyalain, dia bakal otomatis mengkalibrasi suaranya menyesuaikan dengan akustik ruangan tempat dia ditaruh. Jadi ini merupakan fitur yang out of the box banget dari sebuah speaker portable. Baterainya bisa dipakai hingga 8 jam non-stop dengan volume yang normal ya, tidak terlalu keras tentunya. Dan ada port USB-C bisa dipakai buat ngecas HP kalian dalam kondisi darurat. Speaker ini juga udah support pairing untuk dua device, punya USB charging port, bisa di-pair wireless dengan unit kedua untuk suara yang lebih stereo dan lebih bagus tentunya. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Harganya lumayan nih, 5,1 jutaan saat video ini kita rilis. Buat yang kepo sama spek, fitur, dan tes suaranya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi speaker Harman Kardon yang mungkin paling populer di marketplace Indonesia. Dan speaker ini bukan merupakan barang yang new release atau barang baru, beberapa udah dirilis lumayan lama, tapi masih worth it kalau mau dipakai sampai sekarang. Sekali lagi, video ini kita tidak menggunakan data analytical yang komprehensif, jadi merupakan preview ala Smart Choice ID aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di next video dari Smart Choice Indonesia.